di MPLS hari ketiga, di mana materinya sudah sering kita dengarkan ya, tentang COVID-19 ya. Jadi sudah tidak asing lagi di telinga kita COVID-19 ini, karena kita sudah beberapa bulan ya berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ya. Jadi perlu banyak kita ketahui perkembangannya sampai di mana. Untuk COVID-19 ini ya, anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui apa sih itu COVID-19 atau pengertian dari COVID-19 ya. Mungkin sebagian besar kalian sudah banyak yang tahu tentang ini ya. COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus ya, yaitu virus corona atau coronavirus yang baru ditemukan ya. Jadi virus baru, dan penyakit yang disebabkan ini juga tidak dikenal sebelumnya. Mulai dari wabah di Wuhan, Tiongkok ya, di bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Coronavirus ini suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Memang yang awalnya dari hewan ya, dan sekarang sudah banyak ke manusia, ke tubuh manusia. Beberapa jenis coronavirus, nah ini diketahui penyebabnya yaitu infeksi saluran pernafasan pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga lebih serius lagi yaitu Middle East Respiratory Syndrome atau MERS ya, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan COVID-19. Kita juga perlu tahu apa saja gejala dari COVID-19 ya. Yang pertama ya, gejala COVID-19 yang paling umum mungkin orang sudah biasa merasakan, yaitu demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit di tenggorokan, hidung tersumbat, ya, sakit kepala, diare, hilangnya indera penciuman, ya, sama dengan pendengaran. Ini juga dialami. Gejala lain juga yang bersifat ringan, ini muncul bertahap ya. Ini. Jadi itu adalah gejala-gejala ringan yang dialami oleh pasien yang terkena COVID-19. Ya, selain itu kita juga perlu tahu tentang bagaimana cara penyebaran COVID-19 ini. Nah, karena kita nanti hidup di dalam di pondok itu kita hidup bersama-sama ya. Jadi kita harus tahu bagaimana penyebarannya juga ya. Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan dari hidung ataupun dari mulut ya, saat orang batuk, bersin atau berbicara ya, ini bisa mengeluarkan cairan atau yang lainnya ya, ini yang bisa menularkan ya. Jadi percikan-percikan ini relatif berat ya. Perjalanannya tidak jauh dan tidak jatuh ke tangan dengan cepat ya.
orang dapat terinfeksi ini jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus. Karena itu penting bagi kita untuk menjaga jarak, ya. Jadi tidak seperti biasanya kita hidup dengan teman-teman itu saling rangkul dan lain sebagainya. Jadi kita harus tetap menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Ini sangat penting kita jaga agar untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Kemudian yang penting, yang sangat penting juga sering mencuci tangan secara teratur, ya. Jadi tangan dicuci di bawah dari air yang mengalir, ya, dengan sabun yang bersih, ya. Boleh dengan sabun atau antiseptik, ya, dengan berbahan dasar alkohol. Ini bisa, ya. Ini dikaji di WHO, ya. Ini bisa mencegah penyebaran COVID-19. Ini ada beberapa contoh dan ilustrasi, ya, untuk cuci tangan dan lain sebagainya. COVID-19 ini yang tadi sudah penyebaran melalui percikan saluran pernafasan yang dikeluarkan dari orang yang batuk, ya, atau yang memiliki gejala lain seperti demam dan yang lainnya. Kemudian yang terinfeksi, banyak orang yang terinfeksi virus COVID ini hanya mengalami gejala ringan saja. Ini yang tidak kalah berbahayanya, ya, karena dari orang yang tidak mengalami gejala, ya, ini sulit dideteksi, ya. Nah, jadi tetap kita menjaga agar tidak tertular dengan serajin cuci tangan tadi, ya. Jadi habis pegang sesuatu dan lain sebagainya, cuci tangan dengan air, dengan sabun, ya. Jaga jarak dengan teman-teman, ya. Ini yang perlu, yang sangat penting kita lakukan, ya. Dari cara penularan dari orang yang tidak menunjukkan gejala tadi, ya, di sini juga ada perbedaan antara isolasi mandiri, ya, karantina mandiri, dan menjaga jarak fisik. Nah, ini yang perlu kita ketahui juga, yaitu tentang isolasi mandiri. Apa sih itu isolasi mandiri, ya? Isolasi mandiri ini berarti memisahkan orang yang sakit dengan gejala COVID-19 dan mungkin menular, ya, guna mencegah penularan, ya. Ini jadi diperuntukkan agar tidak mudah menyebar, ya. Jadi dengan isolasi mandiri ini gunanya yaitu agar tidak menyebar kemana-mana, ya, dari orang yang terkena COVID. Nah. Kemudian yang kedua itu ada karantina mandiri. Ya, karantina mandiri ini berarti membatasi kegiatan atau memisahkan orang yang sakit, ya, tetapi mungkin terpapar COVID-19, ya. Ini tujuannya adalah mencegah penyebaran penyakit pada orang tersebut, ya, mulai dari mengalami gejala, ya. Jadi awal-awal gejala itu, ya. Nah, ini sudah dikarantina, jadi sudah tidak boleh bercampur dengan yang lainnya. Ini, jadi kegiatannya semuanya sendiri, dilakukan sendiri. Yang sangat penting lagi, di mana kita berada di dalam pondok pesantren, ya, yaitu tetap menjaga jarak fisik, ya. Apa sih itu menjaga jarak fisik, ya?
Menjaga jarak fisik ini berarti terpisah secara fisik. Nah, ini kalau WHO merekomendasikan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan teman ya, dari orang lain. Nah, jadi jaga jarak merupakan ukuran umum. Ini tentang seberapa jauh semua orang harus saling menjaga jarak walaupun mereka baik-baik saja tanpa diketahui apakah dia terpapar COVID-19 atau tidak ya. Kita tahu semuanya sehat, tapi tetap kita harus menjaga jarak ya. Ini untuk mencegah penyebaran COVID-19 ya. Itu anak-anakku ya, santriwan santriwati. Mungkin di sini ada 5 hal yang untuk kita ketahui tadi ya, dari mulai awal hingga akhir ya. 5 hal yang kita ketahui dan kita lakukan tentunya ya. Yang pertama, apa itu COVID-19 ya. Kemudian apa saja sih gejala-gejala dari COVID-19, bagaimana cara penyebaran COVID-19, apakah COVID-19 dapat menular dari orang yang tidak menunjukkan gejala, dan juga apa perbedaan antara isolasi mandiri, karantina mandiri, dan menjaga jarak fisik. Nah, kemudian ini juga ada 5 hal untuk dilakukan. Selanjutnya 5 hal untuk dilakukan ya, karena kita hidup bersama dengan teman-teman dalam satu lingkungan pondok pesantren ya. Yang pertama, sering mencuci tangan. Tolong kalau cuci tangan yang memang benar-benar sesuai dengan yang disarankan dari kesehatan ya. Jadi cuci tangan di air yang mengalir dengan sabun minimal ya. Kemudian jaga wudhu ya. Menjaga wudhu ini juga bisa mencegah dari penyebaran ya, juga menjaga kesehatan tubuh kita. Yang kedua yaitu menggunakan masker ya. Jadi penting sekali juga baik itu terutama yang lagi sakit ya, itu gunakanlah masker ya. Jadi ini kewajiban kita untuk menyediakan masker ya, nanti itu di pondok nanti. Kemudian yang ketiga, tidak menyentuh bagian mata, hidung, dan mulut sebelum kita mencuci tangan. Apalagi kita habis dari keluar ya. Dari keluar habis bersih-bersih dan sebagainya. Kemudian yang keempat, menjaga agar tubuh kita tetap fit, tetap sehat ya, dengan banyak mengkonsumsi makanan, baik itu makanan buah dan sayur ya. Buah dan sayur yang banyak mengandung vitamin C. Jadi kalian diwajibkan datang ke pondok untuk membawa C, vitamin C, madu. Kemudian yang kelima, jika kalian merasa demam, batuk dan sulit bernafas, ini segera mencari pertolongan medis ya. Kita sudah disediakan ada ibu perawat ya. Ini ya, di telepon ke fasilitas kesehatan dan sampaikan dulu maksud dari kedatangan kalian ya. Apa yang kalian rasakan, kalian sampaikan pada klimatis ya. Soal itu yang bisa saya sampaikan tentang COVID-19 ini ya. Ada tugas ya, ada tugas untuk kalian yang harus kalian kerjakan, enggak sulit ya, cuman
kalian nanti saat datang ke pondok nanti tolong apa saja yang akan kalian lakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini di lingkungan pondok. Minimal 3 gitu. Ya. Nah, kalian harus tuliskan nanti itu tugas dari materi LPLS COVID-19. Ya, soal itu terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.